Halo, kembali lagi dengan saya di sini sebagai kolektor saham, menjawab pertanyaan teman-teman yang sebelumnya, yang komen di video-video sebelumnya ya, terkhusus tentang CDA. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin di sini agak noise-nya agak lumayan ya, karena saya di kantor dan tidak menggunakan alat-alat khusus. Jadi saya hanya sebisanya aja ya. Oke, kembali kepada topik. Ada beberapa pertanyaan terkait kapan untuk menambah tentang CDA ini. Ya, seperti yang pernah saya singgung sebelumnya bahwa prediksi saya untuk penurunan itu CDA bisa mentok sampai ke 1.200-an lah ya. Dan untuk kenaikan saya tidak tahu karena saya tidak memprediksi naiknya sampai berapa. Yang jelas saya memberikan kredit terhadap saham ini bahwa saham ini adalah saham yang berpotensi karena CDA ini berhubungan dengan Patimban, kalau teman-teman tahu ya, di mana itu adalah musuh besarnya IPCC nanti. Dan juga seperti yang teman-teman sudah lihat di beberapa tanda-tanda bahwa saham SSIA itu juga diborong oleh Pak Prajogo, bahkan berebut dengan Dwi Muria miliknya grup Jarum, Hartono Bersaudara ya. Jadi ini juga nanti akan berprospek panjang sampai ke IPO-nya Gria Idola, di mana itu juga berhubungan dengan daerah Patimban yang ada di Subang, Jawa Barat. Itu akan menjadi sebuah kawasan yang lumayan bisa kita katakan sangat berprospek ke depan untuk jangka panjang. Ya mungkin saja bisa dibuat ala-ala tol yang paling berkelas ya mungkin di Indo nanti, dan banyak lagi seperti ada kawasan-kawasan industri, juga seperti ada kawasan-kawasan yang ya mungkin mirip-mirip PIK sedikit lah ya. Kawasan-kawasan elit, juga perumahan, ya banyak lah. Pokoknya di sana seperti membuka lahan baru gitu intinya ya. Nah, itulah salah satu alasan saya mengapa saya sangat fokus terhadap CDA ini sembari menunggu IPO Gria Idola. Dan untuk pertanyaan kapan menambah, ya saat-saat ini ketika harga koreksi seperti ini sebenarnya juga bisa dijadikan kesempatan dan juga menjadi peluang untuk menambah lot. Saya juga tadi sempat nambah di 1.630 sebelum harganya jatuh ya. Dan saya juga sudah pasang bid di beberapa titik harga. Jadi kembalikan terhadap keadaan teman-teman masing-masing. Terkhusus yang kasus saya ya. Saya punya AVG sebelumnya di 1175, jadi saya akan menambah sampai mentok di maksimal 1250 atau 1.200 ya. Ini sudah sampai ke 1.200 dan akan bisa berubah sesuai dengan kondisi yang berkembang ke depan. Jadi jika misalnya teman-teman masih punya AVG di bawah 1.000, katakanlah 800 ya mungkin bisa menaikkan target AVG-nya sekitar jadi 1.000 mentok. Itu masih cukup bagus karena patokannya kita beranggapan atau berasumsi bahwa CDA akan mengalami penurunan nanti mentok di 1.200-an. Semoga saja ya tidak jatuh lebih dalam lagi, karena planning saya seperti itu. Dan jika jatuh di bawah itu ya mungkin saya akan lebih brutal lagi untuk menambahnya. Jadi jangan jadikan semuanya itu sebagai ketakutan, jadikanlah sebagai peluang namun dengan planning yang sudah matang. Sampai saat ini saya memang belum menjual satupun CDA saya. Ada yang masih harga IPO, ada yang sudah AVG up, dan bahkan ada yang AVG-nya 500-an, 900-an, dan 400-an juga ada. Kali ini saya masih fokus di yang stock bid ya, karena di sini AVG-nya sudah mendekati maksimal yang saya buat. Apalagi pertanyaannya kemarin ya? Ya, di sini juga menarik ya untuk hari ini.
value-nya di bawah 1 triliun tapi harganya dibanting, itu menandakan bahwa penjualan ini atau kejatuhan ini disebabkan oleh scalping atau trader-trader yang masuk kemarin, kemungkinan juga asing hari ini entah dibantai entah membantai, ya sepertinya dibantai karena mereka masuk di 1700-an AK, BK dan sebagainya. AK sebentar, coba kita cek. AK, XC ya, asing juga ada yang menggunakan ajaib ya. BK ya benar, MG ya, ini banyak asing masuk kemarin. Ya mungkin dikasih shock terapi atau memang sengaja ditekan harganya untuk masuk lebih banyak, kita tidak tahu. Yang jelas kita fokus terhadap planning kita masing-masing. Sejauh ini saya masih optimis, dan ini HP asing ya, OD asing, BQ menjual ya, penjualannya ini sedikit. Kita bisa lihat ini dikategorikan sebagai big akumulasi oleh asing pada hari kemarin, itu di kisaran harga 1700-an. Jadi teman-teman jangan panik. Ya kalau panik lebih baik dijual aja, karena ini bukan untuk orang-orang yang ingin dibungkus cepat ya. Karena ini saya saja mungkin kalau bisa dikatakan target, ini saya belum tahu kapan jualnya, mungkin tahunan, karena memang saya percaya dengan planningnya, dengan prospeknya, dan dengan rencana-rencana yang sudah mulai bisa dibaca. Nanti kita akan bahas ya tentang broker summary kalau ada waktu, karena saya mungkin sore belum tentu sempat sampai cepat di rumah karena masih ada keperluan lain. Nah, makanya saya sempatkan saat ini membuat video yang menjawab pertanyaan teman-teman sebelumnya. Oke, mungkin itu dulu sementara. Selamat serok dan semoga teman-teman tidak panik. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.